Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-'usub wa talinu biha as-su'ub ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, yang kita hormati Al-Habib Ahmad bin Alwi Al-Kaf mata'anallah bituli hayatih, dan juga Al-Habib Umar As-Saggaf, dan juga orang tua kami, orang tua kita yang hadir di tempat ini, yang mana Al-Faqir kita sendiri bingung mau nyebutkannya, saking banyak yang luar biasa. Jadi kita sebut secara global, minta maaf. Semoga, dan juga para hadirin, ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan kita di dunia dan di akhirat, dan tidaklah meninggalkan kita kecuali Allah memberikan kita husnul khatimah indal maut. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita kesehatan, kesempatan yang mana di saat ini Allah mentakdirkan kita memakaikan nikmat tersebut di dalam sesuatu yang insya Allah ridhoi, dan Allah menjadikan apa yang telah kita lakukan, jejak langkah kaki kita dari rumah hingga saat ini diterima semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjadikan kebanggaan kita di hari kiamat kelak nanti di hadapan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tetap tercurahkan untuk seseorang yang mulia, seseorang yang indah, seseorang yang mempunyai perangai yang sangat bagus, yaitu Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyal hadirin yarhamni wa yarhamkumullah. Tadi disampaikan oleh Al-Habib Umar As-Saggaf tentang maulid. Ibu-ibu, bapak-bapak, tadi disampaikan oleh Al-Habib Umar tentang maulid. Kalau kita bertanya apa itu maulid? Maulid itu apa? Karena kalau tidak tahu maulid, langsung ikut pendapat bid'ah. Belum apa-apa bid'ah, yang baca belum mau mulai sudah dikatakan bid'ah. Iya. Makan pempek, belum tahu pempek sudah diharamkan, haram makan pempek. Belum tahu dari mana asal usulnya, dari sesuatu yang halal atau haram, tidak bisa dikatakan haram. Maulid itu apa? Maulid itu membaca biografi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya perayaan maulid seperti ini tidak diadakan, maka kita kebingungan mau ngiblat ke siapa. Kita tidak tahu siapa itu Sayyidina Muhammad. Mungkin anak-anak kita kiblatnya kepada pemain bola yang luar biasa, tidak tahu mati syahid atau tidak, yang kemarin mati. Nasibnya seperti itu di kedepan hari, kemudian hari seperti itu nasib anak-anak kita. Tetapi alhamdulillah masih ada orang yang memperhatikan acara-acara seperti ini, memperbaiki tata cara moral akhlak kita kepada sesama makhluk dan kepada Allah. Karena sesuatu akhlak adab tidak didasari, tidak diambil dari kitab, tidak diambil dari para guru, maka niscaya itu terkadang menyesatkan. Dianggap hal tersebut bagus, akan tetapi hal tersebut berdosa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena tidak didasari dengan ilmu, tidak bertanya dengan ulama. Dan maulid itu biografi tentang Rasulullah. Bagaimana mukanya Rasulullah, bagaimana tubuhnya Rasulullah, bagaimana keadaan hidupnya Rasulullah. Disebutkan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi di dalam maulid mensifati Rasulullah. Idza jalasa fi majlisin baqiya fi tidu fihi ayyaman wa in taghayyar. Di antara sifat Nabi kita, Nabi Muhammad, apa? Nabi kita, panutan kita, idza jalasa, apabila beliau duduk istirahat, berdiam diri di suatu tempat, bagiyatibu fi ayyaman, maka bau harum beliau tetap ada walaupun beliau tidak ada. Maka berapa banyak orang yang
bermimpi bertemu sama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, melihat keindahan Rasul, dan juga diceritakan bahwasanya sahabat mengumpulkan air keringatnya Rasulullah, karena keringatnya Rasulullah itu wanginya luar biasa, mengalahkan minyak wangi terwangi seluruh dunia. Itulah Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, di saat ini desa kita ini dan kampung-kampung di sekitar ini semoga kelak menjadi saksi bagi kita atas kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyal hadirin yarhamni wa yarhamkumullah. Al-Habib Ali juga Al-Habsyi mengatakan ada sesuatu yang sangat menyenangkan hati Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana ketika kita melakukan hal tersebut Nabi senang kepada kita. Tentu di antara kita pengen Rasulullah kenal. Kalau pengungkapan cinta kepada seseorang itu gampang, setiap orang bisa melontarkan kecintaan. Aku cinta kepada Allah, aku cinta kepada Rasulullah. Akan tetapi setiap cinta itu mempunyai bukti. Apa bukti tersebut? Al-ittiba, mengikuti Rasulullah. Dan sesuatu di dalam pengikutan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling disenangi oleh Nabi, yaitu hadirnya kita, sibuknya kita di dalam majlis ta'lim. Apa yang dibawa Nabi di dalam agama Islam? Semuanya hukum yang berkaitan tata cara di dalam halal haram. Maka ketika satu kampung masih memperhatikan majlis ta'lim, insya Allah Rasulullah kenal. Allah Ta'ala keberkahan, kemakmuran di masjid kampung tersebut. Kenapa? Karena di situ hukum-hukum Allah masih terpakai. Bagaimana seseorang mau tahu hukum Allah kalau di situ tidak ada majlis ta'lim? Tidak ada kesempatan bagi ulama yang ingin menyampaikan hak-haknya Allah, hukum-hukumnya Allah, apa yang dibawa oleh Nabi di kampung tersebut. Maka niscaya orang-orang tersebut akan buta apa yang datang dari Nabi mereka. Ma'asyal hadirin yarhamni wa yarhamkumullah. Dan juga seseorang ketika jauh dari ilmu, jauh dari majlis ta'lim, setiap sesuatu yang dianggapnya baik terkadang menjatuhkan dia, bahkan dia bermaksiat kepada Allah. Diceritakan bahwasanya ada orang ahli ibadah, dia beribadah bertahun-tahun, menyendiri dengan seekor keledai di suatu tempat terpencil. Akhirnya seseorang tersebut dia beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Dia kedatangan seorang tamu, yang mana seorang tamu tersebut hadir di dalam majlis, mendengarkan ilmu-ilmunya Allah, tahu yang mana yang halal, mana yang haram. Maka ketika ia hadir, dia menanyakan perihal seseorang tersebut yang menyendiri di tempat tersebut. Lalu ia bertanya, apa yang kau lakukan di sini? Maka seseorang tersebut mengatakan, aku di sini beribadah, menyendiri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu hal tersebut sangat apa? Bagus. Ibadah sama Allah luar biasa. Akan tetapi seseorang tersebut bertanya, ini keledai untuk apa? Engkau mempunyai seekor keledai untuk apa? Kayaknya nggak ada gunanya keledai tersebut. Kemudian seorang ahli ibadah mengatakan, ya fulan, wahai tamuku, ini keledai manfaatnya, gunanya ketika aku datang syahwat, aku datangi keledai tersebut. Keledai tersebut, na'udzubillah min dzalik, dikawini. Karena manusia secara normal mempunyai syahwat, beda dengan para malaikat. Kalau manusia tidak ada syahwat, itu tidak normal, tidak mau kawin. Umur sudah dewasa, nongkrong di rumah, itu tidak sehat. Tidak sehat badan, tidak sehat otak. Rasulullah kawin. Kalau kita tidak ikut Rasulullah, mau ikut siapa? Alhamdulillah banyak ibadah tidak kawin, itu jelek, tidak bagus. Kecuali dia ibadah belum sempat meninggal, itu takdir dari Allah. Akan tetapi seseorang itu ketika dia tidak mau, tidak senang dengan kawin, maka seorang tersebut tidak normal otaknya tersebut. Lalu seseorang tersebut mengatakan ahli ibadah dengan kebodohan, dengan prasangka yang menyangka itu bagus, dia kawini keledai tersebut, menyangka ngawini keledai itu halnya mubah, tidak haram. Akan tetapi disebutkan oleh ulama, ada ancaman-ancaman di dalam hadis tentang orang yang mengawini binatang. Ketika seseorang ahli ibadah itu mendapatkan teguran,
nasihat, pemberitahuan atas hukum-hukum bagi orang yang mendatangi keledai, mendatangi binatang, maka ahli ibadah tersebut menangis. Karena yang ia sangka bagus selama ini, nggak taunya sesuatu tersebut jelek di hadapan Allah. Bahkan berhak untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena jauh dari ilmu, jauh dari ulama. Ada di Palembang, ibu, bapak, ya, di Palembang ada, subhanallah, sudah berkeluarga, tidak tahu cara mandi wajib. Mandi wajib tidak tahu. Ada yang mandi celup-celup, tidak ada niat, dasar. Ada yang niatnya salah, tapi ketika hadir di dalam majlis taklim, hal tersebut mudah, gampang. Kenapa membuat dia salah? Karena dia jauh. Ada yang malas, tidak mau hadir majlis taklim, malas, nggak tahu apa yang dia akan hadapkan di hadapan Allah dari amal soleh tentu diterima yang ia lakukan. Tapi ketika dia hadir di majlis taklim, tahu dia mana bagus, oh ini bagus, oh ini jelek, tahu dia di hal majlis taklim tersebut. Karena ia jauh dari majlis taklim, maka hal yang baik menurut dia terkadang itu sesuatu yang haram, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, sempatkan diri kita ketika hadir di majlis taklim mendengarkan, bukan hadir di majlis taklim main HP. HP luar biasa 24 jam, bangun tidur langsung HP. Sholat subuh telat, HP dulu. Luar biasa. Ini sekarang apa yang masuk? Apa tugas-tugas dari atasan? Tugas yang menyelamatkan ente dari akhirat. Ya, tapi sholat ketika benar, itulah kunci kita selamat dari akhirat kelak nanti. Makanya seseorang ketika hadir di dalam majlis taklim, dia mengetahui mana yang mendekatkan diri kepada Allah, mana larangan Allah. Tahu. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Sesungguhnya yang halal kata Rasulullah jelas, yang haram jelas, wa bainahuma umurun mushtabihat. Di tengah-tengah ini syubhat. Ketika seseorang yang mendekati sesuatu yang syubhat, maka akan dikhawatirkan terjatuh di dalam sesuatu yang haram. Ma'asyal hadirin yarhamni warhamkumullah. Dan di saat-saat seperti ini, perkumpulan seperti ini, waktu-waktu seseorang diterima doanya oleh Allah. Asa ma'al jama' yahsul lil jami'il qabul. Semoga dengan perkumpulan seperti ini, kumpulnya kita umat muslimin, doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah ketika kita punya harapan, apalagi berkumpul dengan orang soleh, maka insya Allah doa-doa kita tidak ada yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama mengajarkan kita juga tata cara di dalam pengabulan doa. Kunci terpenting di dalam pengabulan doa adalah lugmatul halal, suapan konsumsi sesuatu yang halal. Maka bapak-bapak yang bekerja, ya, ibu-ibu seandainya ia bekerja juga, jangan masukkan sesuatu yang haram di depan pintu, di dalam rumah kita. Maka sesuatu tersebut yang akan menghancurkan rumah kita, hancur anak tersebut. Kenapa? Kena pergaulan bebas. Kenapa? Asal usulnya dari konsumsi sesuatu yang haram. Disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, kullu lahmin nabata min surtin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, kan ketika kita makan menjadi energi, kemudian menjadi darah daging, fannaru aula bihi kata Rasulullah, maka api neraka lebih utama baginya. Jangan berharap surga, api neraka dulu dia masuk. Kenapa? Dari sesuatu yang haram. Jangan memikirkan nominal yang besar haram daripada yang halal sedikit. Ambil yang sedikit, tinggalkan sesuatu yang haram. Karena hidup kita sebentar di dunia. Jangan membuat masalah di akhirat kelak nanti. Masuk kubur sudah mulai diazab oleh Allah. Kenapa? Perilaku dari dirinya atau dari orang tuanya dikasih sesuatu yang haram. Dan setiap anak yang dikasih sesuatu yang haram, dia akan menuntut kita di hari kiamat kelak nanti. Bapak ibunya masuk surga ditarik. Kenapa? Ya Allah, mereka sebab aku masuk neraka. Masukkan mereka ke dalam neraka. Ini sebab dari sesuatu yang haram. Dan juga jangan sekali-kali kita mendolimi sesama kita. Dolim itu jelas menyakitkan hati. Setiap sesuatu yang menyakitkan hati jangan.
ngatain orang, bikin gelar yang jelek. Fulan itu siapa namanya? Fulan ini neraka ujungnya. Jadi kalau orang nyebut gelar tersebut, sakit hati dia. Maka niscaya yang memberikan gelar bertanggung jawab di hadapan Allah. Kenapa? Sesuatu yang menyakitkan hati orang lain itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Apalagi mengambil hak orang. Karena kenapa? Ia berkuasa dengan kekuasaan atau dengan tenaga. Karena orang takut sama dia, diambil semaunya. Ya fulan, jangan begitu. Karena setiap sesuatu di hadapan Allah, walaupun tidak dipertanggungkan di dunia, maka Allah akan mempertanggungjawabkan di hari kiamat kelak nanti. Disebutkan di dalam syair, la tadrimanna idza ma kunta muqtadiran fadh-dhulmu akhiruhu ya'tika bin nadami. Tanamu 'ainaka wal madhlumu muntabihun yad'u 'alaika wa 'ainullah lam yanami. La tadrimanna, janganlah engkau sekali-sekali untuk menzalimi. Zalim itu jelas. Ngambil hak orang, ngambil yang bukan hak kita itu zalim. Ketika kita berhadapan sesuatu yang bukan punya kita, jangan ditakwil. Mungkin boleh dari sini, mungkin boleh dari sini, mungkin boleh. Sudah jelas. Coba kalau orang lain pengen ngambil sesuatu yang bukannya, jangan diambil, itu bukan punya ente. Tapi kalau kita berhadapan dengan duit itu, kayaknya boleh dari sisi sini. Padahal jelas itu bukan gajinya dia, punya orang lain, atau tidak tahunya siapa, bukan haknya dia. Masing-masing kita mengetahui antara halal dan haram itu seperti matahari. Tidak butuh diberitahu sama ulama, ini haram. Kenapa? Tidak ada hak ada di dalam itu. Jangan diambil, karena ada pertanggungjawaban di hadapan Allah di hari kiamat. Fadhulmu akhiruhu ya'tika binadami, karena kezaliman akan membawakan penyesalan di akhirnya. Berapa banyak orang yang jahat menyesal, akan tetapi Allah tidak akan menerima taubat orang yang zalim kecuali yang dizalimi memaafkan. Atau kita lunasi kezaliman kita. Yad'u tanamu 'ainaka, engkau penzalim tertidur nyenyak, akan tetapi orang yang terzalimi dalam keadaan terbangun. Yad'u 'alaika wa 'ainullah lam yanami, mendoakan jelek terhadapmu, mendoakan kecelakaan atasmu. Wa 'ainullah lam yanami, sedangkan Allah zat yang tidak tertidur mendengarkan doa seorang yang dizalimi tersebut. Maka disebutkan oleh Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syadili, ada dua taubat. Taubat yang gampang sama taubat yang susah. Taubat yang gampang ketika hak tersebut berkaitan kepada Allah, maka niscaya Allah gampang, maha pemaaf. Akan tetapi taubat yang susah untuk dimaafkan oleh Allah ketika taubat berkaitan sesama makhluk. Mumpung masih hidup, kita cari siapa yang pernah kita zalimi, kita minta maaf atau minta ikhlasnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan kita di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral hadirin yarhamni wa yarhamkumullah. Mungkin sampai di sini dulu ya, dan akan datang Habib Ahmad memberikan kita nasihat. Oleh karenanya kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh beliau, dan jangan ngobrol, jangan main HP, atau rokoknya taruh dulu rokoknya. Ya, sebentar, masam-masam dikit tidak apa-apa lah. Hadza ma aqulu lakum wa a'lamu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita istirahat terlebih dahulu sebelum kita nanti mendengarkan tausiah yang